Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, dan para ikhwan, para akhwat yang sudah hadir maupun yang akan hadir, ditunggu, jangan khawatir. Kalau terpaksa datangnya ketika sudah hampir doa, alhamdulillah masih dapat doanya. Nah, sudah datang tiba-tiba langsung ngantuk dan keteleman, lah nanti moga-moga pas doa bangun. Nah, pokoknya alam Allah itu alam nikmat. Yang penting bismillah nawaitu hadir. Derek dawuh Allah dan Rasul, talabul ilmi, mencari ilmu. Dan jadi malam ini ada 2 majelis kan. Majelis taklim, ini sekarang majelis taklim. Taklim ya belajar, majelis taklim. Dan yang punya adalah majelis zikir itu. Jadi majelis taklim ada majelis zikir. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke majelis zikir, kita majelis taklim dulu. Karena dalam majelis taklim ini perlu meningkatkan cara berpikir kita, memahami kehendak Allah dan Rasulnya yang telah tercantum dalam Al-Quran seisinya. Dan ini cukup banyak makan waktu, tenaga, dan pikiran, dan harta. Dan harta maksudnya begini, ketika kita belajar barangkali harus berangkat kemana, harus biaya. Atau kita belajar melalui online harus beli HP yang mahal, nek perlu. Nah, itu kan ya biaya tuh. Biar itu malah jajak beli pulsa, ya Allah ya maklum lah. Beli paketan apa-apa ya maklum, karena memang kita belum bisa buat sendiri. Nanti kalau kapan-kapan saya buat sendiri ya saya bisa buat, wah jamaah saya kasih semua. Wah kapan yo? Nah, kapan-kapan. Ya. Angan-angan kan boleh-boleh saja, angan-angan baik aja kan. Itu. Yang penting mari kita dalam rangka perjalanan majelis taklim ini untuk untuk mencari mencari apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya itu apa, gitu loh. Sering kita tidak paham dengan kehendak Allah dan Rasul loh. Tidak pahamnya bagaimana? Ya akhirnya karena tidak paham, hanya nuruti hawa nafsu, itu kan tidak paham. Yang penting aku senang, yang penting aku akhirnya membuat itu tempat-tempat rekreasian, lupa ibadah, itu nggak paham dengan kehendak Allah. Ini kalau misalnya kok kamu senang-senang rekreasi, memangnya Allah menghendaki kamu hidup untuk rekreasi, buatan dilongkas mati, nerang hendet entenono. Kok kita kaya rapate nganjel karo ngono sampai dirawangi rebutan, aduh ya Allah. Rebutan bondo, rebutan omah, rebutan warisan, rebutan anu piye ta jenengan iki? Memangnya mau mati apa tidak? Wis tak takoni ngene lho, wis bloko suta wis aku ra ono. Mau mati apa ora? Nek ora mau mati ya tak tinggal tenan ke. Wis kowe urip apa dhewe kono, aku tak mati. Ngono kok nggren kok angel kandan-kandanane ya Allah wis. Oleh karena itu mari berpanjang yang barokah gitu. Nah, ini Allah sudah menetapkan bahwa hidup hanya untuk ibadah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Lah kemudian ada yang ini cara mengikutinya itu.
Misalnya ada firman begini misalnya. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahu. Kalau ada ayat seperti ini yang artinya, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Katakan, aku itu manusia seperti kamu, lah piye? Itu. Tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu dari Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu, Tuhanmu itu Tuhan yang satu. Terus ditawari. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang kepingin ketemu Allah, bertemu Tuhannya, silakan untuk beramal soleh. Wala yusyrik, dan jangan musyrik. Ibadati rabbih, dengan ibadah pada Tuhannya itu ada kepada salah satu siapapun. Jadi jangan sampai musyrik. Ya. Nah, ketika kita itu memahami ayat ini, kalau Nabi mengatakan aku manusia seperti kamu, lah kita juga sama dengan Nabi itu. Aku juga manusia seperti kamu, sama. Kalau Nabi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, Nabi itu diberi wahyu bahwa Tuhan itu satu. Lah kita sebagai umatnya diberi asmaul husna yang isinya Tuhan itu satu. Jadi kalau Nabi membawa ilmunya, kita mengamalkan isinya. Nah, jadi kalau saya dengan kamu juga manusia sama, disangka apa sama. Cuman aku kan punya asmaul husna, kamu punya apa enggak? Punya, sama kalau gitu. Kalau enggak punya, gawat. Karena kalau Nabi selalu disetir oleh Allah lewat wahyu. Menggok kanan, menggok kiri, semua berjalan dengan wahyu. Itu Nabi. Nah kalau kita berjalan lewat asmaul husna. Belok kanan ada al-hadi, petunjuk masuk. Belok kiri ada al-hadi, petunjuk masuk. Belok lurus. Oh kok belok lurus? Lurus lah, tidak belok. No. Itu al-hadi, petunjuk masuk. Dimanapun kalau sudah petunjuk aman. Mau kanan, mau kiri, mau lurus. Itu kalau sudah petunjuk sudah enggak salah lagi. Lah Nabi karena sudah wahyu juga enggak salah lagi. Itu Nabi. Kalau Nabi diberi wahyu, kalau kita diberi asmaul husna. Wahyu itu dari Allah langsung untuk dilakukan oleh Nabi persis dengan wahyu itu. Jadi Nabi itu perjalanannya wahyu Allah. Enggak salah. Lah kita perjalanan yang dituntun Allah lewat asmaul husna. Ini dalam rangka mengikuti ayat ini. Jadi bukan sekedar cerita ya. Oh Nabi manusia biasa tapi diberi wahyu. Lah kita juga manusia biasa menjadi umat Nabi yang diberi asmaul husna. Asmaul itu mengendali pembacanya. Menjadi pengendali pembacanya. Enggak ngerti tau? Nggak ngerti, ya kita juga nggak ngerti-ngertian dikendalikan gitu aja. Tahu-tahu lu kok bener, tahu-tahu bisa di akhirat lu kok dosa diampuni. Ternyata ghafur itu penting ya. Tahu lu kok tekan swarga. Allahumma amin. Itu perjalanannya ya seperti itu. Kalau kita mikir nggak nyandak wis ta monggo.
Jenengan kula aturi mikir mbiyen ra ono dadi ono ki le mikir piye. Nek aku ndelok dele dadi tempe aku iso mikir, ketok mata sih. Dele digodhog, dianu, diberi ragi, dibiarkan semalam, 2 malam, hanya jadi tempe aku ngerti nek kuwi. Mikirnya iso. Lah nek saya dulu nggak ada menjadi ada ki le mikir piye wong kene nganti kan nalika ora ono ki jelan ra ngerti tenan no. Tahu-tahu lahir begini, alhamdulillah. Tahu-tahu mendapat petunjuk Asmaul Husna, alhamdulillah. Itu perjalanannya seperti itu. Jadi oleh karena itu monggo, jadi kita ini hidup ini ya seperti ini. Allah menciptakan kita dengan kita tidak mengerti, tahu-tahu hidup seperti ini. Allah memberi tuntunan dengan Al-Quran, Al-Hadis yang telah dibawa oleh Nabi kita. Harus diikuti. Mungkin ketika memahami Al-Quran Hadis mungkin ada yang belum nyanda atau belum sampai atau enggak ngerti. Belajar terus kepada Mbah Kiai. Dimanapun berada, belajar terus selama ini. Dan terus dilandasi permohonan pada Allah dengan Al-Asmaul ini. Lah Al-Asmaul itu langsung dari Allah. Lewat firman di bawah Nabi sampai kita. Sehingga dengan Al-Asmaul itu sama dengan kita masuk alam robotik otomatik. Saya juga tidak ngerti besok apa, tidak ngerti. Kemarin udah lewat, gak usah dipikiri. Dan besok ya nggak ngerti. Terus gimana besok? Ya biarkan aja Allah yang ngatur pada kita ini. Dan nanti kalau sengsara bagaimana? Sengsara atau tidak Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita harus berdoa terus tiap hari. Ya gitu. Jadi kita tidak usah mikir yang akan datang kenapa. Mikir yang sekarang aja bingungi ra karuan. Indit ora. Mboten karena golek duit anteni. Nanti le golek. Bingung ra? Bingung. Yang ada di depan kita aja sudah membingungkan, apalagi yang tidak kelihatan. Apalagi kalau kita memperhatikan ilmu-ilmu para insinyur-insinyur yang membuat segala macam, termasuk membuat robot itu kita juga bingung. Robot ki piye to kok gerakan iso persis karo kendake sing gawe robot. Waduh, ya Allah, otake ning kok endi? Edan. Itu. Ini sebentar lagi berubah zaman robot loh ya. Serba robot. Ini baru setengah robot. Setengah robotnya mana? Setengah robotnya itu kalau kita butuh makan itu masih dadak nutul HP, tul, makanan datang. Loh, nanti kapan-kapan mungkin tidak perlu nutul lagi, tidak tahu bagaimana caranya lah. Kita dadak nutul barang repot, nutulnya keliru sisan. Alam jalo nasi padang malah keliru mie, wah wes. Ya keliru nutul. Jadinya yang datang juga berbeda. Ini sementara. Suatu saat nanti apa serba listrik, waduh, serba pintu-pintu rumahnya sudah otomatis semua. Masuk membuka sendiri. Keluar nanti nutup sendiri. Oh, ini rumahnya Bapak Ibu sudah gitu apa belum? Tinggalan zaman. Tuh. Ganti cepat, rumahnya otomatis. Lah harganya mahal. Oh ya wis nggo sedekah wae dite rasa nggo tuku. Nggo sedekah wae dite rasa nggo tuku pintu otomatis larang-larang. Apa meneh kalau lihat TV ada rumah emas. Rumah kok dilapisi emas ki dite pira ya Allah. Lalu ada rumahnya artis di tepi laut dengan harga sekian M. Waduh ya Allah. Piye kuwi? Aduh. Ndak nyandak mikirnya ndak nyandak. Kok jenengan kok iso diditukake carane piye to? Nah. Nggih pun kula ajeng mboten tangan artane jenengan. Ndak urusan itu dengan itu. Aku tak bersama dengan pencipta alam saja yang membuat uang, membuat duit, membuat rezeki, membuat ini, lengkap sudah. Dah aku tak bersama Allah saja. Selesai masalah.
Jadi Al-Quran al-Hadis kalau bahasa di Quran ma anzalna alaikal Quran litasqa. Muhammad, aku menurunkan kamu Al-Quran itu tidak untuk supaya kamu celaka, enggak. Kecuali untuk memberi petunjuk pada orang-orang yang mau dapat petunjuk itu. Jadi Quran itu diturunkan untuk petunjuk. Lah ternyata setelah diamalkan, ternyata nikmatnya, nikmatnya. Karena dalam perjalanan hidup ini kelihatannya sengsara ini itu. Tapi ingat, Allah akan memberikan pahala setiap gerakan kita. Asal mukhlis murni lillahi ta'ala. Setiap gerakan. Contoh, suatu saat kita berjalan ke Sandung Watu. Ini kalau kita sabar, lalu berzikir, astagfirullahaladzim kok ana watu ndak kono, tak singkirne ndak nyandung wong liyane. Pahala masuk. Tapi nek marah-marah, kurang ajar, batu mengganggu di jalan tak tendang sisan, ya tambah lara malahan. Ora sabar malah ngamuk-ngamuk entuk lara kujur ya kuwi. Di dunia sengsara, akhirat neraka ya ngono kuwi. Wong kabeh sing ngatur Gusti Allah. Wis tangan tenang. Kaki kesandung karena tidak punya mata. Sing membuat kaki tidak punya mata sapa? Gusti Allah lho ya. Batu di jalan situ sing gawe batu ning kono sapa? Gusti Allah lho. Yang lewati ke situ, yang membuat lewat ke situ sapa? Gusti Allah lho. Kesimpulannya yang membuat kesandung sapa? Allah lho. Sabar. Allah siap mengganti sakitmu seberapa. Kadang Allah sing gawe kok gitu. Akhirnya kita itu tiap gerakan tiap hari itu pahala. Allahumma amin. Jangan sampai penderitaan menjadikan sengsara. Dalam arti begini. Wis kebanjiran, omahe ra karuan, entuk dosa sengsara, amatine mlebu neraka. Napa saged? Saged. Begitu kebanjiran, muring-muring ra karuan. Iki to mari bagian drainase ra tau ngurusi anu. Jadi malah ngrasani, ya Allah. Wis entuk banjir, entuk ngrasani, entuk dosa sisan. Lah mbok monggo kalau memang mau memberitahu bisa saja dengan banjir ini terus dibuat tulisan-tulisan nanti disampaikan kepada pimpinan bahwa penyebab banjir adalah ini cara mengatasinya begini, monggo saya usul saja, kan rakyat kan ngono toh. Pahala masuk nek ngono. Kesabaran kebanjiran makhluk masuk pahala, membuat usulan pada pimpinan masuk pahala. Loh ngono, dakwah namanya. Pokoknya bicaranya ganjaran terus loh, tapi tidak boleh marah loh ya. Kalau marah itu hawa nafsu. Nabi pesan la taghdab, kamu jangan marah. Itu hawa nafsu yang masuk sehingga kita dapat sengsara karena marahnya. Apalagi punya penyakit yang di dalam tubuhnya. Wah, begitu marah langsung naik darah tingginya. Biar tambah gawat. Ternyata tekanan tinggi menyebabkan saluran bisa pecah. Waduh, tambah sengsara lagi. Mulane wis ngene lah. Bola-bali tak kandhake wis do duwe godhong karo apa urung? Diundang disebar ngono. Itu nyebar godhong karo. Sabar saun toro. Caranya biar sabar maca Asmaul Husna. Ngono lho. Ini resep tenan ora main-main. Resep menuju dunia sampai kepada akhirat. Selamat di sini, selamat di sana. Dan nanti kalau sudah bersama Allah, itu cara Imam Ghazali sudah tidak akan terpengaruh perubahan dunia. Tidak terpengaruh. Apalagi cuma gempa bumi, banjir dan sebagainya. Lambok huru hara geger kiamat itu loh. Tuh gunung terbang, mbah buyute tsunami do metu. Itu enggak apa-apa. Allah siap memberi aman pada hamba-hambanya yang ahli zikir. Enggak apa-apa, tenang aja. Itu jadi Allah yang membuat. Jadi ada corona, enggak perlu geger. Kalau pakai masker ya pakai aja gitu. Kan Allah juga sudah mengatur lewat nabinya. Kullu da'in dawa.
Klodain dewa, setiap penyakit ada obatnya. Ternyata obatnya cuma dikasih garam aja mati. Caranya gimana? Setiap ada manis kasih garam. Nasi sepiring telung jimpit garamnya dipiur-piur ke segone kono. Gelas satu gelas minuman manis telung jimpit segur ke gelasnya jisan dudek. Itu sudah tubuh bergaram itu sudah aman. Insya Allah infeksi sudah enggak ada. Jadi walaupun corona masuk, ya tidak infeksi. Kena garam malah mati. Oh ya wis toh itu. Itu perjalanan hidup Allah sudah menjamin dunia akhirat, menjamin kesehatannya, keamanannya, semuanya Allah telah jamin. Lah kalau Allah tidak menjamin, waduh, boro-boro kita musuh binatang besar. Nyamuk itu loh kita kalah terus. Coba kalau nyamuk diberi akal oleh Allah, nanti dia menggigit ketika rodok terlena, gigit cekot. Nanti giginya tempat-tempat yang tidak mungkin dicablek, pojok kono. Ngasih warak wis pindah sih. Kalah manusia. Itu baru dengan nyamuk loh. Wis kalau Allah memberi akal pada nyamuk, wis manusia angkat tangan, wis kalah. Oh nyamuk itu dalam gelap-gelap bisa melihat. Sementara kita enggak ngerti suaranya ngung. Jumlahnya ngung ning kuping padu menggoda tok sing dicokot sikile ya kan ya repot nek. Lengung ning kuping, tapi dilongkan nyontone sikil. Pinter. Mencari akal bagaimana. Lain di akal ngono. Untung semua binatang enggak punya akal, yang punya akal manusia, tapi ada risikonya. Besok hari kiamat diadili gara-gara di akal itu. Akan ditanyakan ini, tanyakan ini. Oh sudah punya akal sih, bisa ingat itu. Makanya daripada ngenteni kiamat ditakoni, sekarang kembali pada Allah ben ratakoni. Kembali pada Allah lewat Asmaul Husna. Sehingga kalau ditanyakan yuk kembali. Bulan dalam Gusti Allah. Kamu kok pinter ya? Ya Allah kan yang membuat pinter engkau. Saya kan sekedar engkau beri. Wes nek ngono piye? Ra iso apa-apa to. Bulan rezekimu dari mana? Loh, engkau kok malah tanya ya Allah? Engkau kan Ar-Razzaq yang beri rezeki yang kau, kenapa engkau tanya aku? Piye aja. Ngono. Lah apa ngono iki dina kiamat entuk debat ngono ki. Entuk, tapi harus bawa Asmaul Husna. Kok nek ra nggawa Asmaul Husna gebuki malaikat kapok kowe. Amin. Lha napa wonten sing debat ra nggawa asma? Wonten sapa? Wong kafir. Ning ngene surat Toha mburi dhewe. Surat Toha mburi dhewe muni ngene kok. Tangis kubur kan buta. Wong kafir sih. Matur. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan, kenapa engkau membangkitkan aku dari kubur a'ma, buta? Padahal aku ketika di dunia kan enggak buta. Piye jal? Kafir wani muni ngono piye? Kene muslim bendina ketemu Gusti Allah ra wani mbantah ki napa? Wong kafir wani. Tapi wong kafir ya dijawab karo Gusti Allah. Wala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya gitu toh. Wong dulu ketika di dunia, ketika ayat-ayatku dibaca engkau malah enggak mau dengarkan, malah pergi. Aku sekarang ya enggak urusan toh dengan kamu. Malaikat seret ke neraka. Kafir macam-macam. Lho piye? Ora nggawa asma ya iso seret malaikat tenan kowe. Makanya asma ini ngene-ngene iki penting lho. Semoga. Kenapa banyak yang belum ikut? Belum tahu tugasnya jenengan sing ngandani. Wis dikandani ra gelem, salahmu dhewe. Salahmu dhewe. Salahmu dhewe. Salahmu dhewe. Lah wis dikandani lah kok meneng bae. Salahmu dhewe.
salamu dewi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makanya jangan sampai kita nanti disalah-salahkan. Maka langsung kita cepat kembali pada Allah lewat 99 Al-Asmaul Husna. Sehingga setiap dia balik ke fulan, kamu kok pintar ilmu dari mana? Ini dari engkau tahu, engkau kan al-alim. Oh. Fulan, kamu dulu kemarin kok ada bahaya kok bisa selamat. Lah engkau yang menyelamatkan kan assalam. Biar ke kabeh bali ngene Gusti Allah. Paling-paling Gusti Allah engko ngene paling-paling kira-kira lho ya. Kira-kira lho ya. Malaikat dalem Gusti Allah. Kamu laku sing ngene sing nderek apa ki? Nderek mujadah online kuwi lho. Wah, ngene anu ngayalan yo. Bantahan ngayalan. Wis ngene wae wis timbang ngribet-ngribeti mari hari kiamat jadi geger yang ngono kuwi. Wis kono ndanterke swarga dadi ra ono suarane. Kono ndang kono. Allahumma amin. Wis ngono tok wis. Wis. Jadi seperti itu alam Allah itu alam bahagia, alam gembira. Tidak ada alam sulit, enggak ada. Enggak ada di alam Allah tidak bisa.